Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu melelahkan? Bukan hanya karena kesulitan nyata yang kamu hadapi, tetapi karena pikiranmu sendiri yang seakan tak pernah berhenti menghakimi, menakut-nakuti, bahkan menghukum dirimu. Bayangkan, kamu duduk diam di kamar, tidak ada bahaya nyata di sekitarmu. Tetapi jantungmu berdebar, kepalamu penuh dengan pikiran buruk tentang masa depan, tentang kegagalan, tentang penyesalan. Seakan-akan ada ribuan musuh, padahal yang menyerang hanyalah bayangan dalam pikiranmu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang hidup hampir 2000 tahun lalu, juga pernah merasakan hal yang sama. Bedanya, ia menemukan jalan keluar, sebuah seni untuk peduli lebih sedikit, bukan dalam arti acuh tak acuh, tetapi memilih dengan bijak apa yang pantas mendapat perhatian kita, dan apa yang lebih baik kita lepaskan. Hari ini, kita akan menyelani kebijaksanaan itu. Markus berbeda dengan banyak kaisar lain. Saat orang lain larut dalam pesta pora, anggur, dan permainan kejam di Koloseum, ia memilih jalan yang sepi, merenung, menulis, dan menjaga kemanusiaannya. Ia bukan hanya seorang penguasa yang duduk di tahta. Ia adalah seorang filsuf yang berusaha memahami dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat Marcus Aurelius, kaisar terakhir dari 5 kaisar baik, menjadi abadi dalam ingatan manusia. Filsafat Stoa yang ia pelajari berulang kali menegaskan satu hal sederhana tetapi sulit diterapkan. Hidup ini terbagi menjadi 2 wilayah besar. Pertama, ada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, pilihan, sikap, dan tindakan kita. Kedua, ada hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam genggaman kita, opini orang lain, cuaca, usia, bahkan nasib. Namun, justru disinilah letak persoalan manusia. Kita seringkali menaruh energi, waktu, dan hati kita pada hal-hal yang mustahil kita kendalikan. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai, mencoba menghentikan ombak dengan tangannya. Ombak akan terus datang, menghantam, dan mengalir tanpa peduli pada keinginannya. Mustahil. Tetapi bukankah itulah yang sering kita lakukan dalam hidup? Kita ingin orang lain selalu menyukai kita. Kita berharap semua keputusan berjalan sesuai rencana. Kita ingin masa depan bersih dari kegagalan. Dan ketika kenyataan tidak seindah harapan, kita kecewa, marah, bahkan hancur. Markus mengingatkan, penderitaan sejati bukanlah berasal dari kenyataan di luar, melainkan dari ilusi bahwa kita bisa menguasainya. Coba kita tarik ke kehidupan modern. Bayangkan seorang karyawan yang baru saja bekerja keras berbulan-bulan untuk sebuah proyek. Ia berharap mendapat pengakuan, pujian, atau mungkin promosi. Namun ketika hasilnya tidak sesuai harapan, ia dilanda frustasi. Apa yang membuatnya menderita? Apakah hasil proyek itu sendiri? Tidak. Yang menyiksanya adalah ekspektasi bahwa orang lain harus melihat usahaku, harus menghargai aku. Contoh lain, ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, lalu diam-diam berharap mendapat banyak like dan komentar positif, tapi yang terjadi sebaliknya, sepi, atau malah ada komentar sinis. Hati pun goyah. Padahal apakah kita bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan? Sama sekali tidak. Disinilah letak pelajaran Stoa. Mengharapkan kendali atas sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan hanyalah jalan menuju penderitaan. Kita bisa mengibaratkan hidup seperti permainan catur. Kita memang bisa mengendalikan langkah pion, kuda atau benteng kita, tetapi kita tidak bisa mengatur langkah lawan. Jika kita terlalu sibuk marah pada strategi lawan, kita hanya akan kehilangan fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan di papan itu. Begitu pula dalam kehidupan nyata, kita bisa memilih sikap, kita bisa mengendalikan reaksi, tetapi kita tidak bisa mengatur dunia agar selalu sesuai dengan keinginan kita. Filsafat Stoa mengajak kita bertanya, apakah aku sedang menaruh energiku pada hal yang bisa aku kendalikan? Atau aku sedang membuang energi pada hal yang tidak pernah ada dalam genggamanku? Mari kita ambil contoh yang lebih sederhana. Pagi hari, kamu keluar rumah. Cuaca ternyata hujan deras, padahal kamu sudah merencanakan jogging di taman. Kalau kamu marah-marah pada hujan, apakah langit akan berhenti menurunkan air? Tidak. Kamu tidak bisa mengubah cuaca, tapi kamu bisa mengubah pilihan, tetap olahraga di dalam rumah, atau membaca buku sambil menunggu hujan reda. Itulah perbedaan besar antar orang yang hidup penuh kesadaran dengan orang yang hidup dalam ilusi kendali. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar perahu. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Markus menulis dalam catatannya,
Anda punya kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan sejati. Dan kalimat itu bukan sekedar kutipan indah, melainkan sebuah pegundeman. Karena ketika kita berhenti berusaha menggenggam hal-hal yang mustahil, kita justru menemukan kebebasan. Kebebasan bukan berarti dunia selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kebebasan berarti, apapun yang terjadi, kita tetap bisa memilih respon kita sendiri. Itulah awal dari ketenangan batin yang dicari Markus seumur hidupnya. Di balik setiap kekecewaan manusia, hampir selalu ada satu akar yang sama, ekspektasi. Ekspektasi adalah bayangan yang kita lukis di kepala tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Kita berkata dalam hati, dia harus memperlakukanku dengan adil. Usahaku pasti akan dihargai. Hidupku harus berjalan mulus. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan bayangan itu, hati kita goyah. Filsafat Stoa menasihati, jangan melawan kenyataan, belajarlah berdamai dengannya. Marcus Aurelius sendiri hidup di masa yang jauh dari kata ideal. Ia menghadapi perang yang tiada habisnya, wabah penyakit yang menewaskan banyak rakyat, bahkan kematian anak-anaknya sendiri. Apakah Marcus bisa mengubah fakta itu? Tidak. Yang bisa ia lakukan hanyalah memilih bagaimana ia menyikapinya. Disinilah perbedaan antara orang yang hancur oleh realitas dengan orang yang tumbuh di dalamnya. Satu-satunya perbedaan ada pada bagaimana mereka memperlakukan kenyataan. Sekarang mari kita tarik ke zaman kita. Di era media sosial, ekspektasi seringkali menjadi jebakan. Kita melihat orang lain memamerkan kebahagiaan, liburan mewah, pasangan yang romantis, atau pencapaian gemilang. Lalu, diam-diam kita membangun ekspektasi. Seharusnya hidupku juga seperti itu. Ketika kenyataan tidak sama, muncullah rasa iri, cemas, bahkan depresi. Tetapi jika kita menelusuri lebih dalam, masalahnya bukan pada hidup kita yang buruk, melainkan pada ekspektasi yang kita buat, yaitu ekspektasi bahwa hidup harus seperti yang kita lihat di layar kaca. Padahal, kenyataan punya caranya sendiri. Ia tak pernah menyesuaikan diri dengan bayangan kita. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang hidup sebagai budak, pernah berkata, "Jangan berharap agar peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Harapkan agar peristiwa terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan tenang." Kata-kata ini terdengar sederhana tetapi sangat dalam. Coba bayangkan kita sedang berjalan di taman, lalu ada anjing menggonggong keras. Jika ekspektasi kita adalah anjing harus diam, maka kita akan marah, jengkel, mungkin panik. Tetapi jika ekspektasi kita adalah anjing memang menggonggong, itu wataknya, maka kita akan tetap tenang. Perbedaannya hanya ada pada cara kita menata pikiran. Ketika kita belajar meruntuhkan ekspektasi yang tidak realistis, kita menemukan ruang baru untuk menerima kenyataan apa adanya. Dan penerimaan bukan berarti pasrah buta. Penerimaan adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa mengubah diriku di dalamnya." Inilah yang membuat Stoa bukan sekedar teori, melainkan praktik hidup yang nyata. Marcus Aurelius menulis, "Semakin kita mencintai kenyataan sebagaimana adanya, semakin dunia ini menjadi rumah kita." Dan itu bukan sekedar kalimat indah, melainkan undangan untuk hidup dengan lebih ringan. Karena semakin keras kita melawan kenyataan, semakin keras pula kenyataan melawan kita. Jika tubuh kita bisa sakit karena makanan beracun, maka pikiran kita pun bisa sakit karena gagasan beracun. Dan inilah yang paling ditekankan filsafat Stoa, belajarlah menjaga pikiranmu. Marcus Aurelius menulis, kehidupan manusia adalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pikirannya. Artinya, dunia luar mungkin kacau, tetapi dunia dalam bisa tetap tenang jika kita belajar mengendalikannya. Pikirkan ini, dua orang menghadapi hujan, yang satu marah, mengeluh karena baju basah, pekerjaannya terganggu. Yang lain tersenyum,
menatap tetesan air seperti anugerah yang memberi hidup pada bumi. Peristiwanya sama, tapi maknanya berbeda karena tafsir pikiran mereka berbeda. Inilah seni hidup. Kita tidak mengendalikan peristiwa, tetapi kita mengendalikan tafsir. Dan tafsir itulah yang menentukan perasaan, tindakan, bahkan masa depan kita. Dalam bahasa psikologi modern, ini mirip dengan cognitive reframing. Cara kita mengubah sudut pandang agar beban berubah menjadi pelajaran dan rintangan berubah menjadi peluang. Markus mengingatkan dirinya sendiri setiap pagi. Dunia akan dipenuhi orang yang kasar, egois, atau licik. Tetapi ia tidak membiarkan pikiran itu merusak dirinya. Ia memilih sikap, tetap berlaku adil, tetap menjaga kebaikan, tetap setia pada nilai yang ia anggap benar. Itu sebabnya stoicisme bukan sekedar teori, ia adalah latihan sehari-hari. Latihan untuk mengawasi pikiran, memilih tafsir, dan tidak membiarkan dunia luar merampas ketenangan batin kita. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi manusia selain kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan status, bahkan kehilangan kesehatan. Tetapi, kata para Stoa, ketakutan itu lahir dari ilusi kepemilikan. Kita lupa bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Marcus Aurelius sendiri merasakan pahitnya kehilangan. Dari 13 anaknya, hanya segelintir yang bertahan hidup hingga dewasa. Baginya, setiap kematian adalah luka, namun juga pengingat. Ia menulis, "Jangan berkata, aku kehilangan sesuatu. Katakanlah, aku mengembalikannya." Analogi sederhana, bayangkan seseorang meminjamkanmu vas indah. Selama beberapa hari, vas itu memperindah rumahmu. Tetapi saat pemiliknya datang mengambil kembali, apakah pantas kita marah? Tidak, karena sejak awal kita tahu itu bukan milik kita. Demikian juga dengan hidup. Orang yang kita cintai, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya adalah pinjaman dari alam semesta. Suatu hari, semua itu akan kembali ke asalnya. Psikologi modern pun membenarkan, banyak kecemasan lahir dari attachment berlebihan, keterikatan yang membuat kita menolak kenyataan perubahan. Padahal, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Stoicisme mengajarkan bukan untuk menjadi dingin tanpa perasaan, tetapi untuk menerima kehilangan dengan lapang dada. Kita boleh berduka, tetapi jangan tenggelam di dalamnya. Kita belajar mencintai sepenuh hati sekaligus siap melepaskan dengan tenang. Dengan begitu, rasa takut berkurang karena kita tidak lagi hidup dalam ilusi bahwa segalanya bisa kita genggam selamanya. Kebanyakan orang mengira kebebasan berarti bisa melakukan apa saja, punya banyak uang, berkuasa, bebas dari aturan. Namun bagi para filsuf Stoa, itu bukanlah kebebasan sejati. Itu hanyalah bentuk baru dari perbudakan, perbudakan oleh nafsu, ambisi, dan opini orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan, kebebasan sejati adalah ketika kita mengendalikan diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar kekuasaanmu, jika kamu masih diperbudak oleh amarah, kecemasan, atau keinginan tanpa henti, kamu tetap seorang tawanan. Bayangkan seseorang yang kaya raya, bisa membeli apapun, tapi setiap hari ia gelisah. Takut hartanya berkurang, takut reputasinya hancur, takut orang lain lebih sukses. Ia tampak merdeka, padahal batinnya terkunci. Sebaliknya, ada orang sederhana, hidup pas-pasan, tetapi hatinya tenang karena ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali. Siapa yang lebih bebas? Psikologi modern menyebutnya self-mastery, kemampuan mengatur pikiran, emosi, dan tindakan. Kebebasan bukan soal seberapa luas dunia yang bisa kamu jelajahi, tetapi seberapa kuat dirimu mengendalikan arah langkahmu. Stoicisme mengajarkan, bahagia bukan berarti memiliki segalanya, tapi tahu bahwa kita tak selalu membutuhkannya. Dan ketika kita mampu berdamai dengan kenyataan, mengendalikan yang bisa kita kendalikan, menerima yang tidak bisa kita kendalikan, di sanalah kebebasan sejati lahir. Itulah warisan Marcus Aurelius, sebuah pesan abadi bahwa kaisar atau rakyat jelata, kaya atau miskin, semua sama-sama berjuang untuk satu hal, membebaskan diri dari belenggu